Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku akan membahas praktikum 3 Microsoft Word lanjutan. Di modul ada di halaman 124. Kemudian teman-teman bisa buka dokumen Word-nya. Aku udah taruh di Teams, di Files, folder UAS, kemudian ada di folder pertemuan 8. Oke, kalau udah kita bisa mulai. Di modul ini kita dikasih terkait dengan contoh makalah yang harus kita tiru. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, setelah daftar pustaka baru ada ketentuannya. Nah, untuk ketentuan pertama, itu terkait dengan ukuran kertas dan margin, ini harus dilakukan pertama sebelum teman-teman edit yang lain-lain. Karena kalau nanti baru diubah di tengah atau di akhir, yang sebelumnya kita edit itu bisa jadi berantakan, gitu. Jadi ini harus dilakukan pertama. Oke, kita ke dokumen Word-nya untuk ubah size, ada di menu layout. Kemudian size, pilih yang A4. Kemudian untuk margins, pilih yang normal. Kalau nanti diminta angkanya berbeda-beda, harus di-custom gitu ya. Teman-teman bisa pilih custom margins, kemudian ganti-ganti angkanya di sini. Oke, kalau sudah, sebelum ke ketentuan kedua, kita lihat dulu. Ini makalahnya ada berapa halaman? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat di halaman kedua yang memulai itu kan daftar isi. Jadi kita arahin kursornya di sebelum huruf D di daftar isi. Kalau sudah masih di menu layout, kita ke breaks, kemudian next page. Nih, nanti dia otomatis daftar isinya nih mulai di halaman selanjutnya, halaman baru. Kemudian bab 1 dimulai di halaman selanjutnya juga, jadi kita bisa break, kemudian next page. Kemudian selanjutnya ada di daftar pustaka. Kita arahin kursornya di sebelum huruf D, breaks, next page. Nanti teman-teman bisa lihat informasi jumlah halaman ada di pojok kiri bawah, dia udah 5 ya, sesuai contohnya. Kemudian kalau udah kita mau edit di cover dulu. Cover diminta ini nih huruf besar semua, makalah komunikasi, pers sampai di Indonesia, penulis Trisakti sampai dengan Jakarta. Teman-teman bisa blok makalah sampai dengan di Indonesia, kemudian ke menu home, kemudian kita ganti jadi huruf besar semua. Ada di change case, di yang A besar, A kecil ini, diklik, kemudian pilih yang uppercase. Uppercase untuk bikin jadi huruf besar semua. Kemudian penulis sampai dengan di Jakarta juga huruf besar semua, disusun oleh yang huruf besar itu ada di huruf pertama masing-masing kata. Jadi ini kita mau pilih yang capitalize each word. Dia huruf kapital di setiap huruf pertama di setiap kata. Nah, atau nanti kalau misalkan teman-teman mau tulisnya langsung sama persis kayak gini juga nggak apa-apa kok. Dari awal langsung tulis huruf besar semua, makalah komunikasinya juga nggak apa-apa. Senyamannya teman-teman aja. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke ketentuannya. Nih, di cover makalah nanti tidak diberi nomor halaman ya. Kemudian fontnya Times New Roman. Kita blok semuanya Times New Roman. Ya, kita blok dulu deh semuanya. Dari makalah sampai dengan 2024, kita ganti jadi Times New Roman, diketik aja. Kemudian yang kedua, makalah komunikasi size-nya 16 dan bold. Kita blok makalah komunikasi, size-nya 16 dan bold.
Kemudian tulisan pers sampai di Indonesia 14 reguler, fontnya Castelar. Pers sampai di Indonesia, Castelar, 14, dan reguler. Reguler tuh artinya ininya nggak ada perubahan ya. Kemudian disusun olehnya 14, bold, fontnya Book Antiqua. Disusun oleh Book Antiqua, 14, dan bold. Kemudian penulis 14, bold, Algerian. Penulis Algerian, 14, bold. Terakhir Trisakti sampai dengan 2024, 14, bold, fontnya Broadway. 14, Broadway, dan bold. Oke, kalau udah sama semua, kita balik ke contohnya tadi, di cover. Nih, teman-teman lihat di cover, dia kan agak berjarak gitu ya tulisannya. Makalah sampai Indonesia ada di atas, di tengah, kemudian di bawah. Nah, baru ini teman-teman boleh pakai enter, gitu. Sebelumnya, karena ini posisinya tulisannya di tengah semua, kita mau bikin di tengah dulu posisinya. Teman-teman bisa blok dari makalah sampai dengan 2024, kemudian di menu home, di section paragraph, kita pilih yang center nih. Atau bisa pakai shortcut CTRL-E. Nanti dia otomatis ke tengah semua tulisannya. Kemudian baru kita enter, disusun oleh, tadi dia agak ke tengah ya. Kemudian Trisaktinya bawah. Oke, kalau sudah, kita mau bikin logo ini nih. Logonya kan cuma garis aja ya teman-teman. Ini kita bisa tambahin di Word-nya langsung, teman-teman ke menu Insert, pilih Shapes, kemudian di Lines kita pilih yang garisnya polos, yang tidak ada tanda panah. Nah, kalau udah muncul tanda plus gini nih, di kursornya, artinya teman-teman udah bisa bikin shapes-nya. Kita bikin garis lurus dulu aja. Kemudian di shape outline, kita ganti warna hitam. Di shape outline lagi, kita mau bikin dia agak tebal ya. Kan tadi di modul, dia tuh agak tebal gitu. Kita pilih yang 2/4 deh. Ya. Kemudian, dia ada 3 garisnya. Teman-teman bisa diklik shapes-nya tadi, sampai muncul 2 titik putih di ujung atas sama ujung bawah ini. Kemudian di keyboard teman-teman klik CTRL-C, kemudian CTRL-V. Jadi kita copy paste. Kemudian karena kita butuh 3 garis, jadi kita CTRL-V sekali lagi. Supaya dia muncul 2 hasil paste. Baru ini kita arahin aja. Kan tadi posisinya dia bawah, atas, bawah ya. Jadi teman-teman bisa arahin aja dia di bawah, atas, bawah. Nggak perlu sama persis teman-teman, yang penting sesuai aja gitu. Oke, kalau sudah covernya udah selesai, kita bisa edit yang bawah-bawahnya. Nah, untuk daftar isi bab 1, judul-judul subbabnya ini kita editnya itu ada di heading. Nah, heading itu di ketentuannya punya ketentuan sendiri nih. Ada ketentuan untuk masing-masing heading 1, heading 2, heading 3, dan normal. Jadi kita bisa balik ke modul. Kemudian kita mau edit heading itu ada di menu home, kemudian di sini nih, styles.
Ada heading 1, 2, dan lain sebagainya. Yang pertama kita mau edit heading 1, teman-teman bisa arahin kursornya ke heading 1, klik kanan di mouse, pilih yang modify. Kemudian kita lihat dia dimintanya Times New Roman bold 14. Nih, untuk jenis font kita ganti Times New Roman 14 dan bold. 14 bold. Kemudian warna fontnya orange, aksen 2, darker 25%. Nih yang warna biru, kita klik tanda V-nya, kita ke section orange, pilih yang orange, aksen 2, darker 25%. Nih. Nanti dia aku ubah jadi orange. Kemudian untuk indentation before after, spacing before after, line spacing dan alignment itu adanya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di kiri bawah yang format, diklik, kemudian pilih yang paragraf. Sorry. Oke. Harusnya munculnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita ke indents and spacing. Kalau udah muncul kayak gini, indentation left right ya harusnya. Left right itu 00, spacing before afternya juga harusnya 00. Line spacingnya 1,5. Kemudian alignment-nya ada di atas. Center. Oke. Jadi line spacing ada di sebelah kanan, spacing before after, alignment ada di sebelah atas. Kemudian klik OK. Lalu kita lihat shading and border itu adanya di, teman-teman klik lagi formatnya, pilih yang border. Nah, untuk shading, dia tidak ada perubahan ya, none. Artinya tidak ada, kita tidak perlu kasih warna untuk shadingnya. Kalau misalkan nanti diminta tulisannya ada yes gitu ya. Kalau misalkan nanti tulisannya yes, teman-teman lihat di contohnya, nih ini kan heading 1 nih. Lihat dia warnanya apa. Misalnya kalau misalkan nanti warna kuning, nah nanti dia berubah latarnya jadi warna kuning. Tapi kalau misalkan nggak diminta, teman-teman nggak usah edit apa-apa. Kita ke border sekarang, ke tab borders sebelah kiri. Borders itu sana yes, kemudian kita lihat kalau yes, oh dia mau bordersnya itu yang garisnya tipis, tebel tipis, kemudian ada shadow-nya. Jadi di borders teman-teman klik yang shadow, supaya nanti dia muncul shadow. Kemudian di stylenya ini kita cari yang tipis, tebel, tipis. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah pelan-pelan. Nih, yang tipis, tebel, tipis ya. Nah, nanti di previewnya muncul kan dia sesuai yang kita mau. Ada shadow-nya, bordersnya juga sama. Kemudian klik OK. Nah, nanti ini contoh heading 1 kayak gini. Warnanya orange, Times New Roman, 14, bold, borders, dan shadow. Kalau udah, OK. Kemudian selanjutnya kita mau edit heading 2. Heading 2, sama kayak tadi, di styles, kemudian heading 2. Kalau tampilannya besar, teman-teman bisa klik yang more ini, kemudian heading 2. Arahin kursornya, diklik kanan di mouse, modify. Kalau teman-teman split screen, dia ada di styles, heading 2, modify. Fontnya sama-sama Times New Roman, kita ketik Times New Roman. Kemudian size-nya 12, diminta bold dan italic. Bold, italic. Kemudian warnanya red, merah ini. Kemudian indentation, tadi kita ke format, paragraf. Indentation left, right-nya 00. Spacing before after-nya 00. Teman-teman bisa klik yang bawah ini, atau bisa langsung di blok gitu ya. Di blok, terus diketik yang kita mau, 0. Kemudian line spacing-nya
pilih yang 1,5, alignment ada di atas, pilih yang justify. Kalau sudah klik OK. Untuk shading and border, tulisan dua-duanya none, tidak ada perubahan, karena kita nggak perlu ke border ya. Kita langsung OK saja. Kemudian ada heading 3. Oke, kalau nanti di komputer atau laptop teman-teman nggak muncul heading 3, cara munculinnya adalah teman-teman klik dulu heading 2. Nggak apa-apa, diklik dulu aja heading 2, kemudian nanti dia otomatis muncul heading 3. Kalau teman-teman mau munculin heading 4, diklik heading 3-nya, nanti dia muncul heading 4, dan seterusnya begitu. Kemudian, kita mau edit yang heading 3-nya, modify. Fontnya itu Aptos. Kita ketik Aptos. Ukurannya 12, udah. Kemudian italic dan underline. I dan huruf U-nya diaktifin. Kemudian, font color-nya orange aksen 2 darker 50. Tadi darker 25, tadi yang lebih gelapnya darker 50. Kemudian kita ke paragraf, di format paragraf, indentation left right ya harusnya, 0 cm 0 cm, spacing before after-nya 00 juga, line spacing-nya 1,5, alignment-nya justify. Kalau udah klik OK, shading border tidak ada perubahan, tanda kita bisa klik OK. Kemudian kita ke normal. Di styles, normal diklik kanan, di mouse, modify. Fontnya Times New Roman juga, ukurannya 12, reguler, tidak ada perubahan di sini. Warnanya black, kita pilih hitam. Kemudian kita ke paragraf, indentation-nya 00, 00. Line spacing-nya 1,5, alignment-nya justify. Maaf ya teman-teman kalau ada suara hujan. Kalau sudah klik OK, tidak ada perubahan juga di shading and border, kita bisa klik OK juga. Kemudian, nah, ini kan tadi kita heading 3 ya. Ini, jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat, setiap heading itu nanti dia punya segitiga hitam gini nih. Nah, ini nanti bisa jadi muncul di daftar isi teman-teman. Nih, di daftar isi ini. Kan harusnya heading 3 tuh yang ini nih, yang 111, 121, 131, sampai 135. Nanti ini bisa jadi muncul. Jadi kita nonaktifin aja caranya. Yang ini tadi, teman-teman klik normal aja. Supaya tidak muncul di daftar isi. Atau kalau misalkan tadi teman-teman taruhnya, misalnya di bagian mana yang berubah gitu ya, teman-teman balikin aja ke normal. Oke, kalau udah, baru kita bisa edit yang lain-lainnya. Heading 1 itu kan dimulai di daftar isi ya. Kita ke daftar isi, kita blok daftar isinya, kita ubah jadi uppercase, huruf besar semua, kemudian kita pilih heading 1. Nanti dia otomatis muncul. Jadi kita editnya tidak satu-satu, tapi pakai yang heading ini. Kemudian bab 1 sampai dengan Indonesia, heading 1, huruf besar semua kita ganti jadi uppercase. Kemudian daftar pustaka, kita blok, ganti uppercase, heading 1. Nah, untuk heading 1-nya udah selesai semua. Kemudian kita mau edit yang heading 2. Heading 2 yang tadi warna merah ya. Era Orde Lama, Baru, dan Reformasi.
Kita ke atas. Ini era orde lama kita blok. Pilih yang heading 2. Era orde baru kita blok heading 2. Reformasi masa kini kita blok heading 2. Kalau sudah kita ke heading 3. Heading 3 tuh yang nama-nama presidennya. Soekarno. Oh sorry, tadi yang heading 2 dia juga huruf besar semua ya. Jadi kita ganti change case-nya jadi uppercase. Uppercase. Yang reformasi juga uppercase. Kemudian yang Presiden Soekarno kita lihat dia huruf besarnya di huruf pertama setiap kata. Jadi kita ganti jadi capitalize each word. Kemudian heading 3. Yang Soeharto kita blok capitalize each word heading 3. B.J. Habibie kita capitalize each word heading 3. Ini BJ-nya harusnya besar semua. Kita edit manual aja. BJ-nya besar semua. Kemudian Abdurrahman Wahid capitalize each word heading 3. Megawati capitalize each word heading 3. SBY capitalize each word heading 3. Presiden Joko Widodo capitalize each word heading 3. Oke, kalau sudah, kita sekarang mau edit nomor-nomornya nih, numberingnya. Yang satu-satu, satu-satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, era orde lama. Teman-teman arahin kursornya di sebelum huruf E di era orde lama. Kemudian kita mau numbering. Numbering itu ada di menu home, di section yang paragraf. Nih, teman-teman klik yang V-nya ini ya. Kemudian cari yang sama, yang kayak yang diminta satu-satu. Nih, satu-satu. Sorry, ini jadinya nanti 21. Yang ini. Nanti yang berubah yang di sebelah kanan. Kalau nggak ada, kita mau define new number format. Kalau di komputer atau laptop teman-teman nggak ada, kita define new number format. Nah, ini diperhatiin ya teman-teman. Jadi, yang abu-abu ini, itu nanti dia yang akan berubah. Nih, kalau teman-teman lihat di preview, yang berubah tuh yang sebelah kanan kan, yang abu-abu. Jadi, yang kita edit-edit, yang tidak berubah, itu di sebelum abu-abunya. Karena kan kalau kita lihat ini 1-1, 1-2, dan 1-3. Yang berubah yang di sebelah kanannya. Jadi kita ketik, kita tambahin 1.1 di depan. Jadi yang kita ketik ini tidak akan berubah. Yang berubah tuh yang abu-abunya. Oke, kalau udah, kalau tadi teman-teman nggak muncul, cuma kayak gini doang, teman-teman bisa ketik di depan satu yang abu-abu, 1 titik. Ini sampai previewnya kayak gini, yang berubah yang abu-abu ya, teman-teman. Kalau sudah klik OK. Nanti dia muncul satu-satu. Kemudian, kita arahin kursornya sebelum huruf E di era orde baru, teman-teman bisa pakai yang recently use. Itu tuh maksudnya yang baru kita pakai. 1, 2. Atau teman-teman bisa klik langsung yang 1, 2, 3-nya ini. Kemudian di era reformasi, teman-teman klik yang itu lagi. Jadi ngerjainnya tuh per apa ya? Yang sama gitu. Ini kan 1-1, 1-2, 1-3. Kalau teman-teman klik ini, harusnya tuh langsung berubah jadi di bawahnya 1-2, 1-3. Tapi kalau misalkan nanti nggak berubah, misalnya ini, misalnya ya, misalnya, bentar. Nih, misalnya 1-1 gitu ya. Nggak berubah, nggak urut. Teman-teman bisa di blok 1.1-nya, kemudian klik kanan di mouse,
Nanti dia muncul set numbering value atau bisa juga dari numbering-nya, pilih yang tanda V-nya, kemudian set numbering value. Tapi di-blok dulu yang salahnya. Nah, kemudian karena kita maunya 3, teman-teman bisa pilih yang start new list, pilih 3. Jadi kita akal-akalin aja gitu maksudnya. Nih, preview-nya munculkan 1, 3. Start new list, terus teman-teman set value-nya sesuai urutannya. Karena ini kita mau bikin 1, 3, jadi kita set value-nya 3. Oke. Nanti dia berubah jadi 1.3. Kemudian era Presiden Soekarno maunya 111. Kita arahin kursornya sebelum huruf E di Soekarno, kemudian kita cari yang mirip. 111 nih. Nggak harusnya ini. Nah, kalau teman-teman nggak ada sama kayak tadi, kita define new number format. Kayak yang tadi aku bilang, yang dibiarin yang di paling belakang, jadi kita tambahinnya depan. 1.1 titik. Nanti dia muncul preview-nya 1.1.1. Kalau udah oke. Kemudian untuk yang Soeharto maunya 121. Sorry. Kalau di recently use nanti dia munculnya 1. Oh, ini ada 121. Kita define new number format aja deh. Define new number format. Kayak yang tadi aku bilang, kita ubah di depan-depannya. Nih, nggak apa-apa kalau 122 nggak apa-apa. Di previewnya nggak apa-apa. Nanti dia harusnya munculnya 121. Tapi kalau misalkan tadi diklik oke ya teman-teman. Diklik oke. Kalau nanti munculnya 122 atau 123, teman-teman bisa di-blok dulu, kemudian diklik kanan, set numbering value, baru di sininya pilih. Start new list, pilih yang start new list, baru pilih 1. Oke. Kemudian, nah ini. 13 nih yang banyak. 131 sampai dengan 135. Kita arahin di sebelum huruf E di era Presiden B.J. Habibie. Kemudian kita ke numbering, define new number format. Lagi-lagi, aku tekenin lagi. Yang berubah itu yang abu-abu ya, teman-teman. Yang di belakang sini. Nih, kalau teman-teman lihat kan yang berubah tuh yang sini. Yang 2, 3, 4 yang di paling kanan. Sedangkan yang 1.2 titik ini tidak berubah. Jadi yang kita ketik tuh yang di depannya ini. Nah, sekarang kita lagi di subbab 1.3. Jadi kita ketiknya 1.3 titik. Yang abu-abunya dibiarin, kemudian teman-teman bisa klik OK. Kalau nanti munculnya bukan 131, teman-teman blok, klik kanan, set numbering value, pilih start new list-nya 1. Kalau udah 131, udah nggak usah diubah-ubah. Kemudian di era Presiden Abdurrahman Wahid, teman-teman bisa ke numbering, terus pilih yang recently used yang 13. Kemudian teman-teman bisa blok, di blok nih, di blok dulu, baru klik kanan di mouse, set numbering value, pilih yang 2. Kemudian di era Presiden Megawati, kita coba lagi. Oh, dia tetap 1. Coba pilih yang continue from. Nih, kan tadi 131 ya. Teman-teman blok. Kan tadi sebelumnya kita set numbering value, terus kita pilih yang 3. Atau kita bisa klik kanan di mouse, terus pilihnya yang continue numbering. Kemudian di Presiden SBY, pilih dulu recently use-nya, kalau udah muncul, kita sesuaiin, klik kanan, kemudian pilih yang
continue numbering, atau kalau misalkan teman-teman mau satu-satu gitu, semuanya set numbering value, terus ininya diubah satu-satu juga nggak apa-apa. Misalnya cara yang continue numbering-nya tidak, berhasil, teman-teman bisa pilih yang set numbering value baru satu-satu. Jadi yang 3 diubah jadi 3, 4 jadi 4, 5 jadi 5. Jadi dicari cara alternatif gitu ya mungkin, kata-katanya lebih pas. Kemudian, nah ini banyak yang nanya juga nih, kalau posisinya nggak sama nggak apa-apa, Kak? Ini kan harusnya agak depan, terus satu-satunya nih menjorok ke dalam. Ini harusnya agak depan gitu kan? Nggak apa-apa teman-teman. Ini kita bisa ubah-ubah aja dari putih-putih di atasnya ini. Sorry sorry, tadi yang aku ubah yang 5 ya? Nih, misalnya kita ke yang satu-satu di era Orde Lama ya. Ini kita bisa geser-geser aja sesuai mau kita. Mau di sebelah mana tuh bisa diatur aja teman-teman. Tapi untuk kuis dan UAS nggak usah, nggak apa-apa kok. Sebentar ya tadi, mumpung aku udah edit yang di sana. Nah, kalau nggak diubah nggak apa-apa teman-teman. Kemudian untuk setiap paragraf kan di baris pertamanya kan dia agak menjorok dalam ya. Nih, menjorok ke dalam, menjorok ke dalam, menjorok ke dalam. Nah, ini gampangnya kita bisa pakai tab aja di keyboard. Jadi teman-teman arahin ke setiap baris pertama di awal paragraf, kemudian di keyboard diklik tab sekali di semua paragraf. Tab sekali, tab sekali, tab sekali, tab, 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 dan tab. Dah. Kalau sudah, kita bikin nomor halaman dulu deh. Jadi kita lihat di cover itu nggak ada nomor halaman, daftar isi juga nggak ada, tapi dua-duanya muncul di daftar isi. Ya kan? Jadi kita tetap tambahin dulu aja. Nah, di cover ini, nomor halaman itu kita tambahinnya di footer ya teman-teman, atau di header. Jadi kita buka section footer dan header. Teman-teman bisa klik 2 kali di section yang bawah atau atasnya ini, sampai dia muncul kebuka nih section header and footernya. Nah, kemudian ini memang agak susah teman-teman. Jadi kita coba-coba gitu ya. Oke, untuk di cover teman-teman nyalain different first page. Nanti kalau misalkan teman-teman udah buka section header footer tuh otomatis diarahin ke menu header and footer, nyalain different first page. Di headernya, di footernya juga different first page. Kemudian di halaman daftar isi, di headernya kita nyalain different first page. Di footernya juga kita nyalain. Kemudian, dah. Di bab 1 ini, kita matiin link to previews-nya. Different first page-nya nggak usah dinyalain, jadi dimatiin link to previews di header, di footer juga dimatiin link to previews-nya. Kemudian di halaman kedua bab 1 dimatiin juga link to previews-nya. Di halaman di footernya, di halaman kedua bab 1 dimatiin juga. Daftar pustaka juga dimatiin link to previews-nya di header dan di footer.
Oke, kalau sudah kita coba. Halaman judul meskipun tidak ada nomor halaman, tapi dia akan muncul di daftar isi. Jadi kita buat dulu aja. Teman-teman di menu header and footer, arahin ke page number, kemudian pilih bottom of page, kemudian dia tuh dimintanya, sebentar. Oke, nggak ada ketentuan ya. Oke. Kita pilih yang ini aja deh, bottom of page, terus yang plain number 2. Nanti dia muncul 1 di cover dan 2 di daftar isi. Kemudian kita mau ubah angkanya jadi angka Romawi ya, yang I, huruf I. Teman-teman blok satunya, di blok, kemudian klik kanan di mouse, format page number, number formatnya ganti yang I kecil. Kemudian oke. Nanti dia berubah jadi I, yang ini juga di blok dulu, klik kanan di mouse, format page number, yang I kecil. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat di halaman pertama bab 1, dia page 1 garis 2. Sedangkan di halaman keduanya, page 2 garis 2. Oke, untuk halaman 3 ya, halaman 3 di Word, kita mau taruh di footer. Teman-teman ke footer, kemudian page number, kemudian itu posisinya ada di tengah, bottom of page, pilih yang plain number 2. Karena dia nggak ada yang page 1 garis 1 ya. Jadi kita pakainya yang 1 aja. Nanti tulisan page dan garisnya kita tambahin sendiri. Oke, ke plain number 2. Kemudian kita blok 3-nya. Kalau teman-teman muncul 1, nggak usah diedit-edit lagi. Tapi kalau misalkan munculnya bukan 1, kita blok. Diklik kanan di mouse, format page number, start at. Kita pilihnya start at, terus 1. Number formatnya nggak usah diganti-ganti, karena dia udah sesuai, 1, 2, 3. Kemudian klik OK. Nanti dia berubah jadi 1. Kemudian di depan angka 1, kita ketik page 1. Kita ketik page, kemudian di sebelah angka 1, kita ketik garis. Garis itu ada di bawah backspace. Backspace. Ada di bawah backspace, diketiknya pakai shift ya, jadi shift yang di bawah backspace. Nanti dia muncul garis horizontal, kemudian kita ketik 2. Kemudian di header di halaman keduanya ini nih. Oke. Kita tambahin page number top of page karena dia maunya di atas ya. Page 2 garis 2, page number top of page, pilih yang plain number 3 supaya dia ada di kanan. Kemudian kita ketik page 2. Kita ketik page, di samping 2 kita ketik garis horizontal 2. Nah, ini kan dia nih yang page 1.2 dia muncul juga di sini. Terus yang di header juga dia muncul di sini juga. Itu karena halaman ini tuh menyatu gitu loh. Halaman bab 1 ini tuh nyatu kan. Kita tadi nggak ada break. Makanya dia header and footernya juga nyambung. Juga saling ngeling, saling terhubung. Nah, supaya nggak saling terhubung, kita break aja. Breaknya itu kita lihat. Breaknya itu ada di era Abdurrahman Wahid. Jadi teman-teman arahin ke sebelum era Abdurrahman Wahid, di sebelum huruf E ya teman-teman. Kemudian ke layout, breaks, kemudian next page. Nah, nanti dia ada break gitu loh. Jadi halamannya bisa berdiri sendiri, nggak ngeling sama yang sebelumnya. Kemudian
Di header-nya, di halaman yang Abdul Rahman Wahid, kita matiin link to previews. Di footer juga matiin link to previews. Baru kita hapus. Kan di halaman yang kedua ini kita maunya di atas, dan yang di bawahnya kita hapus. Kemudian di halaman yang pertama, kita maunya dia di bawah, jadi yang di atas, di header-nya kita hapus. Dah. Untuk yang di halaman Abdul Rahman Wahid, kalau misalkan teman-teman ini bukan page 2 garis 2, kita bisa blok aja yang angka satunya, di blok, kemudian format page number, start at-nya 2. Dah. Jadi page. Jadi untuk yang bab 1 tuh, yang di halaman pertama, di header nggak ada, di footer dia posisinya di tengah, page 1.2. Yang diketik page, garis, dan 2. Jadi yang satunya teman-teman munculin pakai page number ya. Kemudian di halaman kedua bab 1, yang diketik page, garis, 2 juga. Yang dimunculin adalah 2-nya. Kalau munculnya bukan 2, teman-teman blok, klik kanan, format page number, pilih yang start at 2. Gitu. Jadi kita cari caranya sampai sesuai dengan soal gitu. Kalau udah di daftar pustaka nggak muncul halaman ya teman-teman. Nih di daftar isi juga dia tidak muncul halaman. Kalau udah kita baru bisa bikin daftar isinya. Di daftar isi, teman-teman enter 2 kali aja dari daftar isi, di enter 2 kali. Kemudian kalau udah muncul kursornya di bawah daftar isi, kita ke references, ke menu references, table of content, pilih yang automatic table 1. Nah, kan kita maunya ada halaman judul ya. Kalau teman-teman lihat, yang setara dengan halaman judul itu kan heading 1. Jadi kita mau bikin heading 1 di halaman judul, kemudian teman-teman lihat juga, bab 1 kan harusnya munculnya kayak gini nih. Bab 1, perkembangan etika dan hukum media massa di Indonesia. Jadi nggak terpisah gini, bukan bab 1 di halaman 1, perkembangannya di halaman 1 juga. Jadi ini kita bisa edit. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia muncul segitiga hitam masing-masing di bab 1 dan di perkembangan. Makanya muncul terpisah juga nih di daftar isi. Caranya adalah teman-teman arahin kursornya ke sebelum huruf P di perkembangan, kemudian backspace, kemudian supaya bikin perkembangannya ini di bawah, teman-teman jangan klik enter, tapi kliknya shift enter. Jadi pakai shift enter. Nanti dia nggak muncul nih segitiga hitamnya. Kemudian selain itu kita memunculin halaman judul. Nah, halaman judul ini kita juga pakai cara alternatif. Teman-teman bisa enter sekali di makalah. Sebelum makalah komunikasi, arahin kursornya ke sebelum huruf M, di enter sekali. Kemudian di atas makalah komunikasi kita ketik halaman judul, huruf besar semua ya. Halaman judul, nih sesuai ini, halaman judul, kita blok halaman judulnya, kita ke menu home, pilih yang heading 1. Dah. Kalau udah, kan sebenarnya di cover dia tuh maunya nggak ada kan. Nih, dia nggak muncul nih heading 1. Dia nggak muncul tulisan halaman judul. Jadi caranya kita tutupin aja halaman judulnya. Caranya kita bisa insert shapes, kita pilih yang kotak, yang rectangles ini, kita gambar, kita tutupin heading 1-nya. Kita gambar sampai menutupin semua, kemudian kalau muncul biru nggak apa-apa, kita ganti aja shape fill-nya jadi warna putih, ngikutin warna kertasnya, shape outline-nya supaya nggak ada garisnya gini, kita klik
si rectangle-nya sampai muncul titik-titik putih, kemudian di shape format, shape outline-nya ganti jadi no outline. Nah, oke, jadi katanya nggak ada ya, padahal ada. Oke, ini kalau berantakan teman-teman bisa disesuaikan aja, dihapus aja supaya nggak terlalu bawah. Kemudian, kalau udah kita edit, baru kita ke daftar isi lagi, kemudian teman-teman klik sampai muncul kotaknya gini, terus ada tulisan update table. Nih, update table, diklik, pilihnya yang update entire table ya teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia muncul halaman judul, terus bab satunya juga nggak terpisah ya. Kemudian, yang di daftar pustaka, teman-teman bisa blok aja angka 3-nya kalau muncul. Kalau enggak, ya udah dibiarin aja. Kita hapus aja, dah, nanti dia jadi nggak ada halamannya. Kemudian, di daftar isi nggak ada tulisan konten di atasnya, kita bisa di blok kontennya, terus dihapus. Udah, kemudian ini kita bisa naikin aja deh. Supaya nggak gitu berjarak. Jadi kita hapus enter-enter yang tadi. Kemudian, udah sama ya. Oke, kalau udah terakhir kita ke daftar pustaka. Sorry, kita hapus dulu deh ini. Karena kita sudah tidak butuhkan lagi halamannya. Kita hapus aja. Di daftar isi dihapus, di cover juga dihapus. Dah, di sini akan tetap muncul kok. Kalau sudah, kita ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini, teman-teman harus bisa membedakan mana yang buku dan mana yang jurnal. Kalau jurnal itu, biasanya ada tulisan jurnalnya, jurnal apa gitu ya. Atau caranya adalah, kalau jurnal, dia itu nanti muncul ada kutipnya. Nah, kutipnya ini tuh judul jurnalnya. Yang di italik adalah nama jurnalnya. Sorry, yang dikutip ini judul artikel. Sedangkan kalau buku, dia cuma ada kata-kata yang di italik aja kan. Nggak ada yang dikutip. Jadi ini tuh judul bukunya, gitu. Jadi semoga teman-teman bisa cepat membedakan gitu ya. Pokoknya kalau misalkan jurnal tuh dia ada kutipannya, terus ada nama jurnalnya lagi yang ditalik. Tandanya untuk daftar pustaka di praktikum 3 ini, yang pertama itu gak ada tanda kutip, jadi dia buku. Yang kedua ada, jadi ini jurnal nih sumbernya. Kemudian yang ketiga gak ada, jadi ini buku lagi. Buku, jurnal, buku. Oke, baru kita bisa ke Word. Kita split screen aja deh. Teman-teman ke references. Kemudian nih kalau besar dia di manage sources. Kemudian kita ketik baru ya. Yang pertama itu kan buku. Jadi kita masukin buku, di type of source-nya kita ganti jadi book. Kemudian autornya kita lihat. Jadi TSM itu kan pakai stylenya Chicago ya. Ini di ketentuannya juga dimintanya Chicago nih. Daftar pustaka menggunakan style Chicago dan tidak diberi nama halaman. Jadi kalau style Chicago itu, untuk nama pertama, itu dia dibalik. Yang di depan itu nama belakang, kemudian nama depan. Sedangkan nama orang kedua, ketiga, dan seterusnya dia urut. Nama pertama, nama belakang. Gitu. Jadi misalnya nih, di yang pertama Asrun Muhammad A. Sabto Handoyo, Jailani, dan Mustika M. Wijaya. Jadi ini ada 4 orang. Yang pertama itu Muhammad A. Asrun. Yang nama belakangnya Asrun, nama depannya Muhammad A. Kemudian Sabto Handoyo, ini udah mulai benar lagi urutannya.
Sabto nama depan, Handoyo nama belakang. Jailani satu aja, di nama belakang aja, kemudian Mustika M Wijaya, Mustika M-nya nama depan, Wijaya nama belakang. Kemudian untuk yang ini, karena dia satu orang, jadi DN-nya nama belakang, Susila Stutinya nama depan, yang ini juga satu orang, Lesmananya nama belakang, Ciptanya nama depan. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa ketik aja autornya. Kalau ngetik author tuh jangan diketik di sini ya teman-teman, tapi kita ke edit. Nah, nanti dia langsung muncul kolom last, first, middle-nya. Jadi yang pertama last-nya itu Asrun, first-nya Muhammad A, kemudian kita add. Untuk orang pertama udah, orang yang kedua Sabto Handoyo, kelasnya Handoyo, first-nya Sabto. Add. Yang ketiga Jailani, add. Yang terakhir Mustika M Wijaya, kelasnya Wijaya, first-nya Mustika M. Add. Oke, kalau udah di-add semuanya, udah muncul di name semua, klik OK. Kemudian title-nya, perkembangan sampai dengan book chapter. Untuk buku tuh, judul bukunya semua yang di italic. Jadi untuk yang pertama dari perkembangan sampai dengan book chapter. Perkembangan pers, kebebasan pers, dan tanggung jawab. Perkembangan pers, kebebasan pers, dan tanggung jawab. Ditulisnya sama persis ya teman-teman, kapitalnya. Jurnalistik pasca reformasi book chapter. Jurnalistik pasca reformasi book chapter. Oke. Kemudian year itu kita cari tahunnya 2021. Biasanya setelah nama, city-nya Bogor, publisher-nya Wika Press Universitas IBN Khaldun Bogor. Wika Press, _, Wika Press, Wika Press, dalam kurung Universitas IBN Khaldun Bogor. Universitas IBN Khaldun Bogor. Nah, biasanya yang diminta tuh yang ini aja. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada tugas gitu ya, sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Nih, bisa sampai halaman, edisi, editor, negara, provinsi, dan lain sebagainya. Tapi yang recommended yang tadi itu aja. Yang di sini aja. Kalau udah klik OK. Nanti dia muncul di current list. Kemudian kita klik new. Yang kedua itu jurnal ya. Autornya juga sama. Type of source-nya kita ganti jadi jurnal artikel. Autornya kita ketik DN Susila Stuti. Last-nya DN, first-nya Susila Stuti. Add. Kemudian OK. Title-nya, title jurnalnya ya. Kebebasan pers pasca Orde Baru. Kebebasan pers pasca Orde Baru. Nah, baru jurnal name-nya yang italic. Jadi judul jurnal artikelnya yang dikutip, nama jurnalnya yang di italic. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Year-nya 2000, page-nya 2-6. 2-6. Kemudian, OK. Yang terakhir,
klik new lagi, buku, type of source-nya, autornya Lesmana Cipta. Kita ke edit, Lesmana Cipta. Add. Kalau sudah muncul, oke. Title-nya dari Soekarno sampai SBY. Dari Soekarno sampai SBY. Year-nya 2009. City-nya Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Publisher-nya Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Oke, kalau udah oke. Nanti yang akan muncul di daftar pustaka itu yang di current list ya, teman-teman. Kalau sudah, close. Kemudian di daftar pustaka, masih di menu references, kita pilih bibliografi. Pilih yang bibliografi. Kemudian nanti kalau misalkan bibliografinya jadi muncul heading 1, seperti heading 1, teman-teman bisa blok bibliografinya, kemudian ke home, ke menu home, pilih yang normal. Kalau normal nggak bisa dipencet, pilih yang no spacing. Pokoknya bikin dia jadi tidak bisa muncul di daftar isi. Pilih yang no spacing, kemudian dihapus. Kalau udah sama ya. Kemudian teman-teman bisa save, terus kumpulin di assignment. Tadi kayaknya ada yang kurang deh, sebentar. Oh ini nih. Ada spasi ya, dari masing-masing sub era-nya ini. Ini mah tinggal dikasih enter aja kok. Jadi sebelum era Orde Baru di enter sekali, sebelum era reformasi di enter sekali. Dah. Kalau udah, kita lihat dulu. Covernya udah sama. Oh, sama ini deh. Penulisnya teman-teman bisa ganti nama dan NIM teman-teman ya. Nama dan NIM teman-teman. Kemudian ininya sudah. Ininya aman. Dasar pustakanya juga udah. Oke. Oh ya, tadi yang bibliografi aku lupa kasih tahu. Cara ganti stylenya itu di references, di stylenya, di atas bibliografi. Stylenya bisa jadi Chicago, bisa jadi apa, nanti dia berubah otomatis. Yang diminta Chicago. Kalau teman-teman nanti agak beda gitu, formatnya sama kayak punya aku atau sama kayak di modul, itu bisa jadi teman-teman Chicago-nya beda edisi. Jadi yang di modul sama yang punya aku itu 16 edition, bisa jadi punya teman-teman beda edisi ya. Itu nggak apa-apa, yang penting Chicago aja. Oke deh, kalau sudah teman-teman bisa save dan taruh di assignment, dan pembahasan praktikum 3 Word lanjutan sampai di sini. Terima kasih teman-teman.